panjang. Musamma 2 harakat, ataukah musamman tetap tanwin, ataukah musamma tidak harakat? Ya? 2. Siapa yang itu harakat? Mayoritas apa minoritas? Ya, tadi Mas Rasi benar pada musamma. Kenapa bukan musamma pendek? Ya, ada tasdid? Bukan karena tasdidnya. Musamma ada ya. Terakhir ya? Ya. Itu bukan huruf ya. Itu alif bengkok. Alif bengkok. Bukan hamzah wasal, lain lagi hamzah wasal. Nah itu maklumat yang seperti itu harus benar tuh, jangan sampai nanti mana hamzah wasal mana alif. Nah, itu alif itu. Iya. Kenapa harus bilang alif bengkok? Ya di pesantren bilangnya alif bengkok lah. Saya nggak pernah pesantren, tapi katanya di pesantren alif namanya alif bengkok. Gitu, ternyata ada alif yang tidak lempeng. Itu alif itu. Terus bedakan alif sama ya gimana dong? Di mushaf Timur Tengah standar Madinah itu ya di akhir kata, semua ya di akhir kata tidak diberi titik. Semua ya di akhir kata tidak diberi titik. Tapi kalau yang Indonesia semua ya diberi titik, mau di tengah, mau di awal, mau di akhir, semua diberi titik. Gitu. Misalnya kata allazi. Allazi. Yang Indonesia dikasih titik gini, ya-nya. Allazi. Kalau yang Timur Tengah, allazi nggak diberi titik, udah. Terus gimana dong kita membedakan ya sama alif? Nanti ada hamzah wasal nih, ada hamzah wasal, namanya hamzah wasal. Nih, yang seperti ada dhammah itu namanya hamzah wasal. Di Indonesia nggak ada. Terus yang Indonesia untuk tahu hamzah wasal mana bukan hamzah wasal, gimana taunya? Harus belajar bahasa Arab. Ya, bisa feeling juga. Kalau yang pakai mushaf Timur Tengah nggak usah pakai belajar bahasa Arab, hanya nandain tanda ini yang seperti dhammah itu, ini kepala shad, udah tahu hamzah wasal. Yang Indonesia harus tahu bahasa Arab. Kalau nggak tahu bahasa Arab nggak tahu, nggak bisa membedakan mana hamzah wasal mana bukan hamzah. Baik, sebentar ini nandainya gini. Kalau antum nandain, kalau sebelumnya fathah, berikutnya ada tanda ini, berarti ini alif. Mau fathah tanda atau fathah biasa, sama, ini mesti alif nih. Ya, itu. Selebihnya, ya. Selebihnya ya. Itu kalau mau sederhananya gitu. Simpelnya gitu ya. Yang selebihnya itu maksudnya yang pertama berharakat fathah, atau kasroh, atau dhammah, atau dikasih tanda sukun sebelumnya fathah, atau tanpa tanda sukun sebelumnya kasroh. Ini 5 kemungkinan huruf ya di akhir kata. Dan setiap huruf yang tidak diberi tanda di mushaf Timur Tengah itu berarti itu huruf mati. Berarti huruf bersukun. Semua huruf yang tidak ada tandanya berarti huruf mati. Kayak ini misalnya allazi tidak diberi tanda sukun. Kalau yang Indonesia kan dikasih sukun kan? Dan sukunnya bukan sukun bulat, Sukunnya sukun ini. Ini berasal dari huruf kha sebenarnya. Sukun berasal dari huruf kha, dari kata khafif. Ya. Gitu. Gitu ya. Atau antum mengapalin gampang gini, pokoknya kalau ini fathah berikutnya ada tanda seperti ya ini alif ya. Berarti itu alif. Selebihnya ya. Baik ini fathah tanwin atau fathah biasa seperti ini berarti alif. Nah, musamman itu ini alif. Maka waktu berhenti gimana berhentinya? Musamma gitu. Nah, itu harus dipelajari tentang bagaimana menghentikan bacaan tadi.
Jelas ya ini ya? Insyaallah. Saya kasih kisi-kisi lah. Mudah-mudahan bisa membantu. Nah, kalau berhenti di fathah tanwin, double fathah itu, setiap berhenti di double fathah, berarti menjadi fathah tunggal dipanjangkan. Kecuali kalau tak marbutoh, tan. Kalau tak menjadi tetap jadi hak mati. Itu dah kaidah baku demikian. Ustaz, Ya? boleh tanya? Yes, sir. Walaupun istilah fatahatain itu nggak ada alif. Ya. Selalu Itu hidden alifnya. Hidden. Ya. Coba dibuka soal Al-Baqarah ayat 22. Atau jangan deh, surah Al-Baqarah ini aja, surah Al-Waqiah. Surah 56. Nah, yang Al-Baqarah katanya itu mungkin nggak berhenti orang di situ. Surat 56 ayat 35. Coba 36 dulu coba. 36 berarti gimana? Faja'alnahunna abkara uruban atroba gitu ya. Kalau 35 inna ansha'nahunna Panjang insya ataukah insya Yang kedua. insya ini tadi loh ya. Yang tadi ini Kemana? ya. Insya. Oh, hukumnya mau kasih tahu. Mad iwad namanya. Tapi itu kan harus didahului Ya. itu ya, apa kayak mas wajib. Ya, sebelumnya fathah. Sebenarnya kalau kita belajar lebih jauh lagi, ini ada sebabnya kenapa nggak dituliskan alif di belakang insya'a itu. Insya'an. Ini alifnya hidden. Jadi kalau berhenti menjadi insya'a panjang. Jadi itu cuma di hamzah. Ya? Cuma untuk hamzah maksudnya. Ya maksudnya apa? Kan kalau yang lain kan Untuk hamzah. yang ayat 36 kan ro itu kan ada Alifnya. fathahnya, ada alifnya. Tidak semua hamzah. Hamzah yang didahului oleh alif. Hamzah yang dari. Ma'an misalnya, binaan misalnya. Pokoknya setiap hamzah setelah alif tulisnya seperti itu, mau fathah tanwin atau kasur tanwin. Tapi selebihnya selain tak marbutoh ya, tak marbutoh yang lagi, selebihnya harus paket dengan alif semuanya. Paketnya gitu, ban, tan, san dan seterusnya semua pakai alif. Nah, kalau berhenti menjadi panjang. Kalau tak marbutoh, kalau tak marbutoh jadi ha, fariidatan misalnya jadi fariidah. Ya, di sini juga ada juga kok. Maksudnya tadi jadi Bacanya insya'a. Dua harakat, mati dua harakat. Insya'a. Ini yang kata ini yang sebenarnya kemudian jadi polemik atau apa tuh namanya? Di kalangan kita tentang penulisan insya Allah itu yang jadi apa namanya jadi kacau juga jadi di masyarakat kita. Orang nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nuliskan insya Allah dengan SH. Itu yang saya kritis, saya benar-benar amat disayangkan gitu. Orang kalau mau adopsi semuanya. Kalau sudah pakai bahasa Inggris, SH itu transliterasi dari huruf Shin. Tapi untuk bahasa Indonesia, SH itu transliterasi dari Shod. Maka gunakanlah bahasa di tempat masing-masing. Ya. Itu. Dan pada dasarnya kalau transliterasi itu yang penting pengucapannya yang paling penting. Antum ngucapinnya, antum tulis kayak apapun, pengucapannya insya Allah. Dan innya spasi. Maka ketika ada orang tanya yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar itu in
spasi sya'a kemudian Allah. Gini. Ini yang benar. Mau transliterasi apapun selagi antum mengucap ini salah tetap salah. Kan gitu. Tapi masyarakat kita kemudian latah gitu. Tinggal langsung nulis protes. Kalau mau nulis gitu, antum nulis alhamdu spasi lillahi rabb spasi alalamin. Antum nulisnya gimana? Assalamualaikum al-salam spasi alaikum spasi warahmah spasi Allah spasi wa spasi barakatuh. BRBB. Kalau mau. Gitu. Iya kan? Nah, tapi kalau nulis Arabnya ini disambung, ini yang salah. Itu yang kemudian dikoreksi. Sebagai orang yang katakan membikin Allah atau bikinan Allah, insya itu, yaitu bacanya tadi bukan insya Allah, bacanya insya Allah. Insya yang seperti itu. Dan ini sering kali orang Arab menuliskan dengan insya Allah dengan nun dan sin bersambung seperti ini. Yang salah bukan hanya orang Arab, orang Arab juga sering salah. Gitu. Nah itu yang salah, itu pasti salahnya lah kalau disambung. Kalau antum transliterasi dalam sehari-hari, nggak ada masalah. Yang penting antum tahu bahwa itu pengganti huruf shin. Ya. Di kalangan kita orang nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu mana she, mana shell, nggak tahu tiba-tiba nulis pakai sh, tahunya sod kan, dipikir sod. Gitu. Bacanya juga insya Allah, insya. Maka pentingnya belajar di situ kan. Atau antum udah belajar tajwid, belajar baca Quran dengan benar itu, pada akhirnya antum akan mengembalikan setiap kata yang berbau Arab kepada rujukan yang benar bagaimana pengucapan Arabnya. Entah itu Masya Allah, entah itu Subhanallah, entah itu Allahu Akbar, antum ucapin dengan benar. Kan gitu. Kalau di Turki banyak yang harus dikoreksi dalam ucapan sehari-hari. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya insya Allah aja, tapi juga yang kata-kata yang lainnya dikembalikan ke bahasa Arab aslinya. Kan gitu. Ada yang mengucapkan wallahu alam misalnya. Apa wallahu alam itu? Ya enggak ada juga dalam bahasa Arab, itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui, Allah yang paling tahu. Wallahu a'lam. Bukan wallahu alam. Nah itu bahasa Arab. Sebenarnya antum teruntungkan ketika hidup di Jerman ini. Banyak kan orang-orang Arab yang masih pakai bahasa Arab. Benar. Gitu masih banyak orang-orang Yaman, orang-orang yang datang ke sini. Insya Allah masih tahu bahasa Arab lah gitu ya. Itu teruntungkan. Tapi kalau antum di Indonesia nggak ketemu orang Arab, kecuali orang yang biasa bahasa sehari-hari yang mungkin sudah banyak penyimpangnya. Gitu. Baik. Itu ya. Tadi jadi bacanya insya'a. Gitu. Sama dengan kasusnya sama dengan musamman tadi. Musamma. Kuncinya pokoknya setiap fathah tanwin kecuali tak marbutah ya. Kecuali tak marbutah juga dibuka surat An-Nisa ayat 24. Ya, surat An-Nisa ayat 24 halaman 82. Antum yang terjemahan halaman berapa tuh? Ayat 24. Ada nggak kata faridotan? Berartinya gimana faridotan di situ? Faridoh. Kenapa nggak faridota? Ya, tak marbut loh. Udah aman, selebihnya jadi tak. Jelas ya, kalau ya. Itu agak prinsip itu. Di surat ini, surah Al-Waqi'ah juga ada ya, ayat ke-7. Surah Al-Waqi'ah ayat ke-7 misalnya. Wa kuntum azwajan tsalatsa. Al-Waqi'ah 7. Wa kuntum azwajan tsalatsa. Surah Al-Baqarah ayat 22 juga. Surah Al-Baqarah 22 halaman 3.
halaman keempat, halaman keempat, ayat ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Kalau berhenti jadi gimana? Firasya. Ya. Was-samaa'a binaan. Kalau berhenti jadi apa? Binaa. Panjang ya, 2 rakaat. Gitu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala cari nanya yang benar mana. Baik, minas samaa'i ma'an. Berartinya gimana? Coba jujur selama ini bacanya apa? Salah. Jarang berhenti. Ya, sambung mungkin. Jarang berhenti. Sambung. Nggak berhenti. Ya, nyari tempat lain. Lari dari kenyataan itu. Harusnya berhenti itu. Ya? Yang enggak ada harus berhenti, cuma kan Kalau pas berhenti di situ. iya. Kalau antum ngajar ditanyain, "Ustaz, kalau berhenti di sini gimana?" Antum mau berfatwa apa? Tadi yang lain. Hah? Udah sambung aja dah. Enggak, saya mau berhenti di sini. Udah. Mau bilang apa? Jadi dalam membaca Al-Quran itu tidak ada spekulasi. Sudah ilmunya. Ya. Spekulasi bener itu salah. Antum spekulasi ini pas baca ya kayaknya bacanya binaa gitu. Tapi saya nggak yakin gitu. Kalau antum katakan gitu dan itu bener, cara berhentinya bener, itu salah. Kenapa? Karena cara yang antum gunakan, metode yang kita gunakan, kirologi itu, Kira-kira. iya, kirologi. Ilmu kira-kira itu yang nggak benar kan? Mengira-kira kayaknya gini dah. Gitu. Itu langkah yang tidak tepat, tidak benar. Artinya bukan berdasarkan ilmu kan? Gitu. Nah, dalam baca Quran nggak bisa pakai kirologi ini. Gitu. Maka harus gitu ya. Kalau yang Al-Baqarah 255 itu juga ada ya. Iya, 255 gimana? Syah terus ada hamzahnya juga tapi dia Masya itu berhenti ya. Pokoknya hanya fathahkan aja kalau surah ayat kursi. Ya, wasi'a kursiyus samawati wal arda wa la ya'udu. Sebelumnya Masya itu mati sukun. Selain ini pokoknya selain fathah tanwin jadi sukun biasa. Yang in, yang un, yang a, yang i, yang u semua jadi sukun. dan harus ditarik sedikit. Ya, untuk mempertegas itu huruf hamzah. Dimasya mempertegas itu huruf hamzah. Ustaz, Ya, cara membedakan 2, 4, dan 6 harakat untuk Ya. pemula gimana? cara membedakannya bagaimana? Wah, ini udah mulai detail nih. Gitu. Ada orang punya cara, orang modern itu punya cara gitu ya. Ada yang menghitung pakai ketukan. Ada yang menghitung pakai buka tutup telapak tangan. Ada yang menghitung pakai jari jemari. Ada yang menghitung model baru lagi pakai ayunan. Mengayun gitu. Maka gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Selalu setiap kali yang ini dihentak, di ayun. Walam nasma' minal masyayikh. Kami tidak pernah dengar dari para masyayikh ngajarin demikian. Ini hanya berkembang di Indonesia. Dan Indonesia nggak jauh-jauh. Indonesia ya. Saya bisa nebak langsung ketika mendengar, "Wih, bahasanya gini, berarti gurunya ini." Saya sebenarnya antum belajar sama si fulan ya. Udah, insya Allah gitu. Sumbernya satu. Dan ini nggak ada. Yang pakai ayun-ayunan itu nggak ada. Nggak ada. Yang kedua, yang ketuk-kutukan itu juga tidak akurat dan tidak relevan. Tidak akurat dan tidak relevan. Tidak akurat gimana? Seringkali ketika orang mendengar, antum coba simak baik-baik. Ketika antum ngitung pakai ketukan, simak bacaan para masyayikh Timur Tengah, antum akan katakan ini kurang nih. Mesti. Kenapa? Karena hitungan antum tuh nggak akurat nih. Gitu. Baru gini udah lewat. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Antum baru gini lewat kan gitu. Itu tidak akurat. Tidak relevan. Tidak relevan kenapa? Orang bacanya lagi baca cepat, maka kadar waktunya nggak bisa diukur dengan antum pelan-pelan gini. Gitu. Ini kalau gurunya tua, kakek-kakek, muridnya anak-anak, bacanya cepat, gurunya ngitung cepet.
Anaknya udah selesai. Wah, anaknya baca cepat gimana hitungannya? Gitu. Maka Satu akhirnya gitu. Ada lagi yang pakai jari jemari. Gitu. Saya pernah ada calon staf di rumah tajwid dulu. Kan calon staf juga dites juga cara baca Quran. Pasti suruh baca surat Maryam. Gitu. Dari pertama dia udah gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ya dan seterusnya. Pas selesai sekitar 7 ayat mungkin selesai, udah. Saya katakan, kamu ngapain gini-gini? Ngitung harokat Ustaz katanya. Terus kamu kalau sholat mau gini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ya gaya-gaya gini ini sangat berpengaruh pada hasil hafalan kita loh. Gitu. Kalau ngafal pakai ketuk-ketukan gini. Ini antum pas berdiri jadi imam yang laki-laki lupa itu harus ngetuk, harus ngetuk dulu. Ini pengaruh banget dalam proses talaki belajar seorang guru itu harus fokus benar-benar tidak ada gangguan apa-apa. Bila perlu kedipan itu juga, karena kedipan kadang jadi isyarat loh ya. Kedipan guru itu ada isyaratnya, kadang suruh ngulang nggak perlu pakai ketukan apa-apa. Gini aja seperti ngulang. Itu iya benar, itu kadang guru nggak perlu ngomong apa-apa, diem coba gini. Ngikutin misalnya memberikan contoh salah misalnya cukup gini berarti ngulang itu kalau ini kadang memang kadang ketika ada yang setoran gitu gurunya gerak dikit kira salah itu ada baru bukan gini baru mau ngetek dia bilang wah ini salah berarti belum tentu salah kan gitu. Nah ini isyarat-isyarat yang tidak akurat dan tidak relevan ini yang tidak bisa dipakai untuk mengukur. Bagaimana mengukurnya? Ulama zaman dahulu udah meletakkan dasar-dasar ilmu ini dan sampai sekarang insya Allah masih akurat dan relevan, tidak berubah. Bagaimana kedetailan para ulama zaman dahulu ketika meletakkan penemuan mereka itu sangat detail sekali. Mereka menamai 2 harokat, 4 harokat. Itu kenapa disebut harokat? 2 harokat itu sama dengan mengucapkan 2 huruf berharokat. Jadi kalau untuk mengucapkan Bismillahi, panjangnya la itu sama dengan mengucapkan la 2 kali. Iya, la, gitu. Dan itu akurat, sangat akurat. Dan relevan dengan kecepatan antum baca. Kalau antum lagi baca pelan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya lebih lambat kan? Tapi tetap 2 harokat. Tapi antum pas baca cepat Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Itu tetap 2 harokat juga, tapi kecepatannya membuat waktunya lebih singkat. Itu yang disebut dengan relevan. Gitu. Kata orang Arab, marin. Akurat dan relevan. Kata orang Arab, hitungan yang kayak kita di ketutupan, ghairu marin. Tidak akurat dan tidak relevan. Ghairu marin gitu. Makanya tadi kalau mau saya koreksi, bacaan antum kan gitu kan, misalnya baca ya, ini bukan di surat tadi kan, nggak ketahuan siapa yang baca. Misalkan baca surat misalnya yang ada panjang-panjang misalnya wadzariyat misalnya atau wal adiyat dhabha, itu kelebihan loh. Atau antum baca Bismillahirrahmanirrahim, antum bisa bandingkan kan mana yang benar? Coba. Orang sering baca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan itu. Jadi 2 harokat itu cukup Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai ketukan, enggak pakai jari jemari, enggak pakai ayunan, akurat sudah. Demikian yang diajarkan oleh para masyayikh. Maka dengan ini antum nggak perlu ketergantungan pada siapapun. Antum ketika dengar, kelebihan ini, ini kurang nih, tahu refleksnya apa? Antum sensitif antum tahu. Tapi kalau antum pakai hitung-hitungan ini, antum nggak tahu mana yang udah akurat, mana yang udah 2 harokat, mana yang belum. Gitu. Dan rata-rata kita menghitung dengan tadi atau dengan ketukan. Gitu. Itu tentang masalah tingkat keakuratan dan relevansi dari mad yang 2 harokat. Jadi 4 harokat itu sebanding dengan mengucapkan huruf berharokat 4 kali. 6 harokat juga demikian. Misalnya dibaca Hamim, udah cukup sebenarnya.
Kadang orang baca alif lam, habisan nafasnya. Kenapa? Dibuang di sini semuanya. Ada kan orang baca pas suruh baca kaf ha ya ain surah Maryam itu gak sampai nafasnya. Kenapa? Dibuang-buang bacanya. Kaf ha ya, misalnya kepanjangan. Cukup kan? Kaf ha ya ain sad. Enak kan? Coba nanti antum ulang pokoknya nyimak bacaan-bacaan para masyayikh. Tapi saya rekomendasikan antum dengar tilawah Syekh Abdullah Basfar. Abdullah Ali Basfar. Banyak rekaman di internet. Tapi ada yang rekaman studio, ada rekaman tarawih atau jadi imam. Sebaiknya rekaman studio yang lebih detail lagi. Rekaman tarawih seringkali lebih cepat untuk dinilai. Bukan berarti bacaan masyayikh Masjidil Haram atau Masjid Nabawi salah. Tapi mereka ketika jadi imam tarawih itu menggunakan jalur riwayat yang sedikit berbeda dengan yang kita pelajari. Maka tidak bisa mutlak atau langsung ikutin itu bacaan. Harus tahu ilmunya dulu. Karena misalnya baca mad jaiz munfasil dari 2 harakat misalnya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, dalam bacaan gitu kan inna a'tainakal kautsar. Itu yang enggak bisa asal diikuti. Itu. Abdullah Ali Basfar. Pakai shad. Iya. Basfar. Iya. Huruf-huruf yang di awal ayat kayak seperti surat Maryam tadi itu tetap berlaku hukum kayak ikhfa gitu. Iya. Iya, ain Yes. shad. Jadi enggak semua terpisah. Enggak Ada ain shad berlaku hukum ikhfa. Gitu. Dekat Ramadan tuh masing-masing punya target tilawah kan gitu. Nah, target Ramadan sekarang antum tidak cukup dengan tilawah. Perbaiki bacaan juga. Target tilawah yang banyak-banyak kan juga tetap juga. Tapi bukan berarti kemudian yang ngejar kuantitas saja ya. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah lebih ideal insya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di rumah tajwid itu ada kategori. Peserta yang level ini layak tilawah sehari 1 juz. Artinya lebih juga boleh. Kalau diberi rekomendasi itu tilawah 1 juz, berarti lebih boleh lebih dari 1 juz. Kalau level ini maksimal setengah juz. Karena ngelihat kondisinya, kondisi bacaannya seperti apa. Jangan tanya kalau saya berapa juz, jangan tanya ya. Itu tentang bacaan kita. Atau yang lain? Iya. Kalau yang misalkan sebelum wakaf itu ada huruf sukun, itu misalkan wal fajar atau walidah dan asyri wasyafi wal water, itu bacanya seperti apa Kak? Kayak water itu soalnya kan taknya itu kol-kolah atau ada tambahan hamzah gitu. Ya harus dibaca semuanya. Tidak ada huruf yang hilang. Misalnya orang sering baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Roknya mana? Baca enggak tuh? Baca, saya baca. Tapi saya enggak dengar. Ya saya sendiri yang dengar. Sebagaimana huruf yang lain kedengar sama orang, harus kedengar juga tuh hurufnya. Jadi jangan punya dalih. Saya mau ucapin cuma enggak kedengar sama orang lain. Enggak bisa. Harus terdengar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-qadr. Terdengar pokoknya. Iya, surat Al-Fajr misalnya wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wal watr. Ya, bukan water. Bukan ter kan bukan huruf qalqalah. Tapi hamzah ad terus kemudian ro. Nah, itu perlu dicek masing-masing. Nggak bisa berkolektif gini. Iya baca bareng-bareng gitu. Oke, pas bareng-bareng kedengarannya benar semuanya. Masih cek salah terus. Wow. Gitu. Masih. Ya, kembali ke surat Al-Ahqaf lagi coba. Ya. Mengenai di awal ayat atau setelah wakaf ada alif, tapi dia nggak ada tandanya gitu. Kayak tadi yang dibaca sama Angga itu, kita kadang-kadang kalau alaji mungkin biasa, alazi biasa, atau itu itu biasa. Tapi kalau kayak ada yang tadi bacanya i atau a, itu kan nggak tahu nih. Ya, itu nih siapa? Maka kita kembali ke situ dulu. Jadi bacanya apa?
Tadi kan antum nggak baca, tapi antum mulai dari